teman saya almarhum Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Dia suka ngomong begini, dulu ulama-ulama datang dari Hadramaut, dari Gujarat ke Indonesia mengislamkan orang Indonesia, mengislamkan orang kafir. Sekarang muncul orang-orang yang mengkafirkan orang Islam. Wali Songo itu dulu mengislamkan orang kafir. Sekarang kok malah mengkafirkan orang Islam. Jadi itu memang tidak tepat. Kalau ada, tapi mungkin saya kira jumlahnya kecil lah ya. Mengkafirkan. Senangnya mengkafirkan orang, munafikkan orang, munafik. Ya. Ya sudah, yang gitu-gitu itu nggak usah didengar. Ya. Yang nggak salat ke masjid munafik. Ngomongnya di sini bukan sama orang yang dengar itu. Enggak, Nabi Muhammad SAW itu sudah mengajarkan bagaimana berdakwah. Jadi tatkala beliau mengutus Mu'adz bin Jabal dan teman-temannya berdakwah ke Yaman, menjadi hakim, menjadi pemimpin di Yaman, apa kata Nabi? Basyiru wala tunaffiru. Bikin orang itu gembira, senang dengan Islam, jangan bikin orang kabur. Nah, itu. Jadi berdakwah itu bikin orang tertarik, jangan bikin orang kabur. Orang yang enggak ke masjid pengen datang ke masjid. Jadi sekarang orang yang di masjid pengen lari dari masjid gara-gara ustadznya. Itu tidak mengikuti ajaran Nabi. Nabi mengatakan basyiru wala tunaffiru. Bikinlah orang itu gembira, jangan bikin orang itu kabur dari Islam. Haram semua, bid'ah semua, salah semua. Tidak bergerak orang lagi. Tapi jangan boleh semua. Nah, itu kaum liberal apa aja boleh dia. Yang diajarkan oleh Nabi kan Islam wasatiyah, ummatan wasata. Yang haram ya haram, yang halal ya halal. Apalagi pesan Nabi kepada Mu'adz, yassiru wala tu'assiru. Bikin mudah, jangan bikin sulit. Jadi berdakwah itu berbeda dengan menjadi hakim. Kalau hakim itu memutuskan vonis, saudara dinyatakan bersalah, tok, kan begitu hakim. Kalau dakwah enggak begitu, enggak boleh. Dakwah jangan memvonis. Nahnu, kata orang Arab, nahnu du'at walasna qudat. Kita itu dai, bukan hakim. Jadi kalau syirik, bid'ah, kafir, itu hakim. Nah, dakwah itu berbeda. Mari kita lihat contoh. Nabi sendiri, contohnya kan Nabi. Datang orang nemu Nabi. Ya Rasulullah, celaka aku. Ada apa? Melakukan hubungan suami istri siang hari bulan Ramadan. Nah, itu. Kata Rasulullah, ya merdekakan seorang budak. Aku enggak sanggup. Puasa 2 bulan berturut-turut. Lah Rasulullah 2 bulan. Sebulan aja sudah aku langgar, apalagi 2 bulan. Beri makan 60 orang miskin. Kami itu orang miskin, disuruh pula kasih makan orang miskin 60. Akhirnya Rasulullah suruh pembantunya ambil korma gandum untuk 60 orang miskin, berikan. Nih, berikan. Rasulullah di kampung kami itu, kami yang paling miskin. Jadi ini kami makan sendiri aja ya. Itu secara hukum nggak benar itu. Orang itu mesti dimarahi itu. Tapi apa kata Rasulullah? Sambil ketawa kan Rasulullah, sudah bawa pulang. Itu namanya pendekatan dakwah. Beda pendekatan dakwah dengan pendekatan hukum, berbeda. Kalau ada orang nggak pernah sholat, tapi dia puasa Ramadan, nanya sama Ustadz, Ustadz, gimana hukumnya? Enggak sholat tapi puasa. Ustadz, yang pendekatan hukum tidak sah. Apa gunanya saudara puasa sholat enggak? Ya sudah, putus hubungannya sama sekali dengan Islam. Hubungannya dengan Islam hanya dengan puasa. Puasa pun enggak boleh, ya senang dia, ya sudah.
Kalau begitu, kalau dakwah nggak begitu. Kalau dia bilang, oh nggak apa-apa, silahkan saudara puasa. Mudah-mudahan puasa saudara diterima. Begitu dia puasa, dia lihat orang berbuka di masjid, kan ikut dia berbuka. Ah, mau ikut buka di masjid. Habis berbuka orang sholat maghrib, masa dia pulang? Coba-coba juga dia sholat ke masjid. Nah, lama-lama dari puasa dia menjadi sholat. Kalau perlu ada orang yang rukun Islam itu nomor 1 membaca 2 kalimat syahadah, nomor 2 haji, enggak apa-apa. Sholat belum, puasa belum, tapi haji duluan. Kalau nanya, biarkan saja. Itu namanya pendekatan dakwah. Ya. Jadi kalau ibu-ibu datang, oh ibu-ibu yang sanggulnya gede, terus beranikan diri datang ke masjid. Ya, menurut dia, sanggul gede, dia ambil selendang kecil taruh di sini. Menurut dia ini sudah lumayan ini ya, sudah muslimah lah. Lalu dia beranikan diri gabung majelis taklim ibu-ibu. Jangan dimarahi, Ustaz. Ibu, kok masjid kok seperti ini? Kayak onta. Kabur ya, besok tidak mau datang lagi dia. Jangan. Ya. Itu yang mengatakan basyiru wala tunafiru. Jadi kalau lihat ibu itu pakai begitu, nah dalam hati saya akan robah ibu itu, tapi bukan sekarang. Itu. Dakwahlah, ajarkanlah akidah kepada dia. Makanya Nabi di Mekah itu kan akidah dulu. 13 tahun akidah. Masalah pakaian, masalah zakat, masalah aturan-aturan yang lain itu di Madinah. Nah, itu namanya pendekatan. Jadi memang perlu ya ada ustadz-ustadz yang memang perlu ditatar ya, ditatar. Kalau istilahnya Pak Ma'ruf Amin, yaitu tugasnya MUI. Yang keras dilunakkan dikit, yang lunak dikerasin dikit. Nah, supaya pas. So ada yang terlalu lunak. Apa-apa boleh, enggak apa-apa. Kawin beda agama, oh enggak apa-apa. Ya. Pindah agama, enggak apa-apa. Semuanya enggak apa-apa. Itu payah itu. Tapi ada yang semuanya enggak boleh. Nah, jadi kalau yang keras lunakin dikit. Kalau yang lunak dikerasin dikit. Nah, sehingga pas. Itu kayak bikin apa itu? Bikin kue mungkin ya, yang pas itu.